Hai sobat, bagaimana kabar? Episode ini adalah meneruskan episode sebelumnya yang bercerita tentang fenomena cita-cita anak zaman now. Bagaimana di dalam episode sebelumnya saya sampaikan bahwa banyak sekali anak-anak zaman now itu lebih cenderung ingin menjadi seorang YouTuber dibandingkan menjadi petani ataupun nelayan, bahkan peternak sekalipun. Di dalam episode ini, Abang akan bercerita dan menyampaikan kenapa menjadi YouTuber itu sungguh menarik dan dijadikan sebuah cita-cita karena mereka atau anak-anak zaman now terobsesi menjadi kaya dengan menampilkan aktualisasi diri mereka di depan kamera untuk ditonton banyak orang. Di sini Abang akan membandingkan tentang para YouTuber. Jadi ada 5 YouTuber terkaya di Indonesia ini dibanding dengan 5 petani terkaya di Indonesia yang Abang ingin sampaikan agar para sobat setia Abang di sini dapat melihat bahwa kenapa YouTuber itu sungguh pekerjaan yang menarik. Inilah daftar orang-orang terkaya, 5 orang terkaya YouTuber di Indonesia saat ini. Pertama, siapa yang tidak kenal dengan Raffi Ahmad? Jadi Raffi Ahmad ini tentu dengan istrinya Nagita Slavina itu membangun perusahaan YouTube mereka namanya Rans Entertainment. Rans Entertainment ini di dalam perjalanannya sekarang telah membeli klub sepak bola. Klub sepak bola, kalau tidak salah, klub sepak bola yang ada di Cilegon. Lalu jumlah subscribernya itu di atas 20,5 juta. Tepatnya, sobat bisa melihat sendiri di channel mereka. Kemudian secara jumlah penonton itu secara akumulatif itu sudah mencapai di angka 4,11 miliar, bahkan mungkin sekarang sudah di atas 5 miliar kali ya. Kemudian proyeksi pendapatan per bulan ini yang sangat menarik itu antara kisaran 45.400 US dollar sampai 726.800 US dollar. Itu setara dengan 649 juta per bulan. 649 juta sampai 10,39 miliar per bulan. Ya, kalau kursnya 14.300. Jadi itu kisarannya ya. Sekarang mungkin lebih. Lalu yang kedua, itu YouTuber terkaya di Indonesia adalah Baim Wong dan Paula istrinya. Itu mereka mendirikan channel Baim Paula. Ya, jumlah subscribernya sudah di atas 18 jutaan. Ya, mungkin sekarang sudah lebih. Jumlah video yang diupload
itu secara akumulatif itu lebih dari 1.380, mungkin sekarang udah 1.500 ke atas kali ya. Jumlah penontonnya secara akumulatif itu sudah 3,5 miliar. Mungkin juga sudah lebih sekarang. Proyeksi pendapatan per bulannya itu kurang lebih antara 32.700 sampai 523.000 US dollar. Itu dengan setara kalau dirupiahkan 467-an sampai 800 miliar. Ya, jadi sungguh dahsyat ini penghasilannya. Lalu yang ketiga, ini datangnya dari bukan artis dulunya. Siapa dia? Ya, dia adalah Ria Ricis. Ya, dia bikin yang namanya Ricis Official. Jumlah subscribernya itu besar sekali, lebih besar dari Baim Wong dan Raffi, itu di atas 25 jutaan. Jumlah video yang diupload itu secara akumulatif itu sudah di atas 1.400-an. Jadi aktif juga Ria Ricis ini untuk mengupload videonya. Nah, jadi isi di dalam videonya itu bisa dilihat kehidupan sehari-hari dia yang bisa menarik banyak sekali penonton di sana. Jumlah penontonnya secara akumulatif itu bisa di angka 4 miliar orang. Ya, proyeksi pendapatan per bulannya itu 22.000 sampai 360.000 dolar, yang kalau dirupiahkan itu setara dengan 320 sampai 5,14 miliar. Jadi Ria Ricis datangnya bukan dari artis, tetapi tidak kalah penghasilannya dibandingkan artis-artis. Karena kalau artis ini lebih gampang untuk mendapatkan uang dibandingkan jika kita tidak siapa-siapa, tidak dikenal, membangun sebuah channel di YouTube ini. Namun Ria Ricis itu bisa mendapatkan pendapatannya dengan spektakuler di ranah YouTube tadi. Lalu nomor 4 itu adalah Deddy Corbuzier. Ya, ini dengan podcast. Dia mengklaim, bahkan orang mengatakan bahwa Deddy Corbuzier ini adalah raja podcast Indonesia, begitu, karena bukan dia yang pertama sebenarnya, tetapi dia yang membuat podcast ini seolah tertarik, gitu ya, seolah menjadi tertarik gitulah ya, karena dia dapat menghadirkan banyak tokoh-tokoh besar di negara ini. Bahkan kalaupun ada isu-isu baru, dengan sigap timnya dan Deddy untuk mengundang mereka untuk mereka lakukan podcast di studionya. Itu jumlah subscribernya itu sudah 14,3 juta orang. Ya mungkin sekarang udah lebih. Jumlah video yang diupload itu 843 gitu. Di awal-awal memang tidak podcast, tetapi belakangan lebih fokus ke podcastnya. Jumlah penontonnya secara akumulatif itu sudah di angka 2,5 miliar orang yang menonton. Proyeksi pendapatan per bulannya itu antara 19.000 sampai 308.000 US dollar. Kalau dirupiahkan itu setara dengan 275 juta sampai 4,4 miliar. Jadi Deddy Corbuzier ini adalah YouTuber yang mempunyai penghasilan terbesar nomor 4. Ya, kemudian yang kelima itu adalah Atta Halilintar. Atta ini juga bukan datangnya dari artis, jadi dia juga memulai seperti Ria Ricis dan akhirnya bisa berkembang dengan baik ya. Tadinya dengan Gen Halilintarnya yang banyak diundang oleh televisi, sehingga itu memudahkan dia untuk mengumpulkan subscriber di dalamnya. Subscriber dia itu sudah mencapai 27,5 juta, bahkan mungkin sekarang lebih. Jadi Atta Halilintar ini adalah YouTuber terbanyak subscribernya. Lalu jumlah video yang diupload itu 1.285. Mungkin sekarang udah lebih. Jumlah penonton itu 3,3 miliar orang yang telah menonton videonya. Proyeksi pendapatan per bulannya itu antara 100
17.700 sampai 283.000 US dollar. Itu setara dengan kalau dirupiahkan itu antara 250 juta sampai 4,5 miliar, maksudnya begitu. Jadi Atta dengan segala kreativitasnya mencoba untuk menjadi YouTuber yang banyak subscribernya. Mereka itu diikutin oleh ratusan bahkan ribuan orang yang mempunyai subscriber, dari mulai yang cuman ribuan sampai puluhan ribu, ratusan ribu, 1 juta, 2 juta, belasan juta. Itu sangat banyak. Mereka berlomba-lomba untuk mengumbar kesuksesan mereka di ranah YouTube ini. Sehingga ini menjadi tontonan yang menarik bagi banyak kalangan. Termasuk anak-anak zaman now. Inilah yang menyebabkan kenapa anak-anak zaman sekarang ini atau zaman now, generasi-generasi selanjutnya kita ini berlomba-lomba mempunyai cita-cita menjadi seorang YouTuber. Bisa dibayangkan kalau mereka semua menjadi YouTuber gitu, siapa yang mau mencari pangan? Artinya yang menyediakan pangan buat masyarakat kita, termasuk kita para YouTuber ini. Jika petaninya tidak ada atau sedikit sekali. Apakah menjadi dokter dan sebagainya itu juga tidak menarik mereka? Oh, mereka tetap ada juga yang menempuh ke sana. Ada 2 kemungkinan. Sebenarnya mereka pengen jadi YouTuber, tapi karena dipaksa orang tuanya, ya mau nggak mau jadi dokter atau menjadi cita-cita yang banyak kita kenal hari-hari ini. Lalu kemudian saya juga ingin menyampaikan kepada sobat 5 petani sukses. Ya, 5 petani sukses di negara tercinta ini. Siapakah mereka? Jadi mereka ini adalah petani-petani yang memang dari dulu itu bukan asalnya dari petani. Jadi mereka ini adalah para konglomerat. Ya, yang memang bisnis utamanya tadinya bukan di pertanian, tapi mereka berlomba-lomba menjadi petani dengan tanda kutip tadi. Siapakah mereka? Ini saya sampaikan. 1 adalah Bakhtiar Karim. Dia masuk ke dalam peringkat ke-5 orang terkaya di Indonesia. Bakhtiar Karim ini. Menurut Forbes, kekayaannya mencapai 3,3 triliun US dollar. Pria yang bersama kedua saudaranya Burhan dan Bahari menjalankan perusahaan yang bernama PT Musimas. Perusahaan tersebut masuk ke dalam industri minyak sawit terbesar di Indonesia, bahkan masuk ke dalam salah satu perusahaan terbesar di dunia. Perusahaan yang didirikan oleh ayahnya, Anwar Karim, pada tahun 72 tersebut awalnya hanyalah perusahaan sabun dan margarin yang bernama Nam Cheong Soap Factory. Ya. Namun kemudian diubah oleh Bakhtiar menjadi Musimas, dan pengolahan sabun pun juga dia kembangkan. Bisnisnya hingga menjadi perusahaan fasilitasi kilang minyak sawit yang besar. Dan di tahun 88, Bakhtiar berhasil memiliki perkebunan kelapa sawit sendiri. Lalu kemudian yang kedua adalah Edi Kusnadi Sari Atmaja. Jadi kalau sobat mendengarkan nama ini, beliau adalah pemilik dari SCTV Group. Di sana ada Indosiar juga, dan dia juga yang memiliki dan mendanai
salah satu marketplace unicorn di Indonesia. Dia juga mempunyai usaha di pertanian. Kemudian apa yang dia lakukan di industri pertanian? Ya, lagi-lagi dia dengan nama perusahaannya PT London Sumatera Plantation itu adalah perusahaan lagi-lagi sawit. Jadi dia di sana selain fokus di sawit, dia juga masuk di industri karet, perkebunan karet, kopi, kakao, dan lainnya. Ya. Selain memiliki bisnis di bidang pertanian, pertelevisian adalah bagian dari kehidupannya. Jadi Pak Edi ini adalah salah satu konglomerat di Indonesia yang memang benar-benar usahanya bukan hanya pertanian. Lalu yang nomor 3 adalah Peter Sondag. Ini juga konglomerat juga, jadi dia bisnisnya itu macam-macam. Ya, dia ada resort, ada hotel, ada spa, ada macam-macam lah produk-produk yang industrinya itu banyak dibutuhkan orang. Ya, jadi dia ini memiliki perusahaan yang namanya Raja Wali Group yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, hotel, dan transportasi. Lalu kemudian beliau ini, Pak Sondag ini memiliki kekayaan yang sangat besar. Ya, itu kekayaannya bisa mencapai 1,69 miliar US dollar. Kalau dijadikan rupiah, sobat-sobat hitung sendiri. Lalu kemudian dia juga masuk ke pertanian ini dengan mengupayakan lagi-lagi minyak kelapa, kemudian kayu, ya, kemudian juga pertanian yang sifatnya perkebunan gitu ya, termasuk juga tentu properti yang dia masuk. Jadi Pak Peter ini bukan hanya sekedar bisnis di yang lain, tetapi juga di pertanian, tapi pertanian yang besar. Nomor 4 adalah Murdaya-Po. Ya, Murdaya-Po ini adalah bisnis yang mempunyai bisnis yang inspiratif. Jadi dia menjalankan bisnisnya itu dari awal dengan berjualan koran. Ya, pria yang ikut terjun di dunia politik ini memiliki bisnis pertanian juga yang bergerak di bidang perkebunan, lagi-lagi kelapa sawit dan tebu. Ya, dengan nama Sentral Cipta. Jadi Murdaya-Po ini mendirikan yang namanya Murdaya Group. Dia adalah salah satu konglomerat di negara kita. Lalu yang kelima itu adalah Khairul Tanjung. Jadi Khairul Tanjung ini dengan City Corp-nya, Kak Sobat pasti mengenal yang televisi besar, ada Trans TV, ada Trans 7 TV, lalu banyak sekali hypermarket atau supermarket yang dimiliki, dan banyak sekali usaha-usaha lainnya. Jadi kekayaannya itu bisa mencapai 4,9 miliar US dollar. Lalu kemudian di bisnis pertanian itu mereka atau kayak Pak Khairul Tanjung masuk di dalam bisnis agro. Ya, jadi di sana lagi-lagi bermain sawit gitu ya, kemudian perkebunan yang lainnya gitu, kayu dan lain sebagainya. Jadi di dalam hal ini Pak Khairul Tanjung itu fokus juga di dalam dunia pertaniannya. Jadi sobat, di dalam konteksnya itu sangat berbeda dengan YouTuber. Jadi yang tadi saya sebutkan 5 petani kaya, petani dengan tanda kutip tentunya, saya bilang begini karena mereka itu pertanian bukan bisnis utamanya. Jadi mereka memulai bisnis pertanian itu ketika mereka sudah mempunyai banyak
uang. Jadi mereka masuk ke sana. Jadi tidak memulai seperti petani-petani yang kita biasa lihat di sawah-sawah, di kebun, atau di lahan-lahan kecil gitu ya. Jadi mereka tidak memulai dari situ. Namun ada juga 3 petani kaya yang dicatat oleh media, namun tidak disebutkan jumlah kekayaan mereka. Siapakah dia? Inilah 3 orang yang ada di ranah pertanian, termasuk orang kaya, terkaya gitu ya. Sukseslah begitu, dan mereka itu dapat menginspirasi banyak orang lain. Yang pertama itu namanya Aloysius Adio Agung. Bahwa menjadi petani itu membuat dia benar-benar bekerja keras, ya. Jadi di dalam membangun bisnisnya, Agung itu juga ada gagalnya. Ya, berkali-kali juga melakukan uji coba dan dia memulainya juga tidak langsung menjadi petani, tapi memulai usahanya itu adalah dia menjadi pegawai di sebuah perusahaan asing, ya, yang tertarik untuk bertani. Di sana ia mendapatkan fakta bahwa kebanyakan petani adalah mereka yang telah berusia senja. Bahkan pemuda yang punya fisik lebih prima itu tidak tertarik di dalam bisnis ini. Ya, di dalam konteksnya, di dalam perjalanannya, Agung mempelajari ilmu tentang pertanian. Akhirnya dia memutuskan untuk banting setir menjadi seorang petani. Ya, walaupun tidak gampang, ada gagalnya, tetapi dia tidak pernah menyerah. Di dalam perjalanannya, ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari hasil pertaniannya. Ya, dia melakukan ini dengan segala upaya dia yang dia miliki sebelum dia menjadi petani. Lalu kemudian ada yang namanya Ulus Pirmawan. Jadi Ulus Pirmawan itu selalu mengatakan bahwa ketekunan adalah kunci kesuksesan. Hal inilah yang menjadi pegangan Ulus untuk menjalani profesinya sebagai petani. Dia selain menjadi petani buncis, dia adalah eksportir buncis. Buncis super maksudnya, ke luar negeri. Jadi dia begitu banyak mengekspor buncis super ke luar negeri. Inilah perjalanan dari Ulus yang memulai usahanya dengan lahan yang tidak besar. Akhirnya menjadi besar juga. Kemudian ada yang namanya Abdul Kohar. Jadi dia adalah sukses dengan petani buncis juga. Di Abdul Kohar juga meraup kesuksesannya dengan menjadi petani buah pepaya juga. Selain buncis, dia juga menjadi petani pepaya. Pepayanya pepaya Kalina. Jadi yang sangat banyak diminatin oleh masyarakat. Jadi sobat, 3 tadi itu dengan data yang sangat minim. Penghasilannya berapa? Kemudian kehidupan kesehariannya bagaimana? Kesulitan dan kesuksesannya dimulai dari mana, itu tidak jelas. Bahkan kalau kita search di YouTube, itu tidak akan menemukan mereka dengan konteks sebagai petani sukses. Kalau 5 besar yang tadi saya katakan, itu di mana-mana ada. Jadi itu memang konglomerat. Jadi nggak usah di YouTube, di berita-berita lainnya, mereka selalu tampil. Karena mereka memang benar-benar konglomerat yang dapat menghasilkan uang yang banyak.
Dan tadi 3 terakhir yang saya sampaikan adalah petani sukses yang datanya minim. Lalu nelayan bagaimana? Lalu peternak, oh ya oke, peternak ada juga yang besar. Ya, tetapi itu konglomerat juga yang punya. Ya, jadi para konglomerat ini kalau bermain unggas, dalam hal ini ayam, broiler, itu mulai dari hulu hingga ke hilir mereka masuk. Bahkan mereka punya pabrik di mana-mana, bahkan di luar negeri. Lalu mereka ini tidak terekspos dengan baik, dengan bahasa sederhana di benak para anak muda zaman now. Sehingga petani atau nelayan atau peternak atau pengebun atau yang mempunyai perkebunan itu tidak digambarkan dengan baik di dalam pemikiran anak zaman now. Sehingga itu tidak membuat mereka terinspirasi untuk menjadi petani. Berbeda dengan YouTube. 5 besar terkaya di Indonesia, YouTuber terkaya di Indonesia, itu mereka kenal semua. Ada semua lalu lalang video mereka di YouTube sehingga mereka bisa melihat itu. Belum lagi ratusan orang yang mengekspos dirinya. Ada yang datangnya dari pemancing, ada yang datangnya dari review otomotif, ada yang datangnya dari tukang jalan-jalan, ada yang hanya hanya mencoba menerjemahkan bahasa riset ataupun bahasa yang sederhana agar bisa ditonton bagi para YouTuber pemula. Jadi mereka sebenarnya bisa dikatakan seorang YouTuber, baru beberapa subscriber, baru mereka meriset, kemudian mereka mencoba untuk menampilkan di video channel mereka, ternyata banyak sekali animo mereka yang menonton video mereka. Jadi hal-hal inilah yang ditonton oleh anak-anak zaman now. Sungguh menyedihkan bagi abang ketika melihat fenomena ini. Karena di dalam hal yang menyangkut pangan, seperti dari video-video awal abang, bahwa Indonesia ini pada waktunya nanti, di titik tertentu atau di tahun tertentu akan sangat kekurangan pangan. Bukan karena tanah kita yang tidak bisa menghasilkan, namun karena tidak ada yang mengelola dengan serius karena tidak mempunyai jejak rekam kesuksesan mereka. Jadi sobat, di dalam video tentang bagaimana perbandingan antara para YouTuber dan para petani, abang akan sampaikan dalam banyak episode yang menyangkut hal ini, sehingga semoga video-video ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda zaman now bahwa menjadi petani, menjadi nelayan, ataupun menjadi peternak itu keren dan bisa membuat hidup jauh lebih sejahtera dibandingkan para YouTuber. Begitu sobat, atas informasi ini semoga bermanfaat dan bisa membuat kita selalu berpikir bahwa apapun yang terjadi di negara ini itu tidak akan pernah lepas dari pangan. Begitu sobat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum.